aminnya imam dan makmum itu kan artinya istajib. Amin yang berbarengan itu berjamaah itu naik menembus 7 langit. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian bincang kitab Risalah Adab Sulukil Murid, kitab yang dipersembahkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita semua terkait tentang etika atau langkah-langkah praktis dalam proses perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa dengan saya Darmawan yang akan memandu diskusi kita pada hari ini dan yang akan mensyarah, menjelaskan, membedah, menyingkap makna hikmah yang ada di dalam risalah ini. Seperti biasa hadir di tengah-tengah kita Habib Husin Nabilah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Alamin. Ya Habib, kita tak terasa kita sudah masuk di fasal ke-8 serial bincang kitab Risalah Adab Sulukil Murid ini. Jadi di pertemuan yang lalu di bab ke-7 kita membahas tentang mendirikan sholat, bagaimana Imam Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain. Di fasal ke-8 ini agaknya kita diberikan nasihat sama Imam Abdullah bin Al-Haddad terkait larangan meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat beserta amalan-amalan yang lainnya. Dan di paragraf pertama dalam kitab ini Imam Abdullah bin Al-Haddad memberikan wanti-wanti kepada kita, wahdar ayyuhal murid, berhati-hatilah wahai murid, berhati-hatilah wahai pembaca kitab ini, kullu hadari min tarkil jum'ati wal jamaah, dari perbuatan untuk meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah. Karena di sini disebutkan fa inna dzalika min adati ahlil batalat wasimati arbabil juhala. Karena meninggalkan 2 perkara itu adalah termasuk kebiasaan sekelompok orang yang sia-sia dan orang yang kurang akal. Dari penjelasan ini sampai Imam Abdul Haddad itu berhati-hati kepada kita semua yang membaca kitab ini, dan kepada para murid pada umumnya itu, kira-kira apa Habib pengaruh ibadah sholat berjamaah sama ibadah melakukan ibadah sholat Jumat itu bagi kualitas spiritual seorang murid, dan apa hikmahnya sehingga 2 perkara ini menjadi perhatian Imam Al-Haddad? Ya, pertama-tama kita bahas dulu, ini ada 2 poin kan. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat berjamaah. Sholat Jumat itu itu sendiri harus dilakukan secara berjamaah juga. Makanya dia disebut Jum'ah juga kan. Jum'ah itu karena di hari itu berkumpul. Menghimpun, hari yang menghimpun banyak manusia. Sholat Jumat itu sendiri hukumnya wajib. Kita tahu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Perintah fas'au, hai orang-orang yang beriman, jika di hari Jumat kamu disuruh melakukan sholat, zikir itu sholat, fas'au, maka bergegaslah kamu. Ila dzikrillah. Dzikrillah itu sholat itu ya. Ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Makanya ada yang mengatakan transaksi yang dilakukan saat khotib sudah naik mimbar itu transaksi yang batil, transaksi yang diharamkan. Transaksi jual beli. Ya, transaksi yang diharamkan walaupun sah, maksud saya ya. Tapi hukumnya haram karena Allah ada 2 perintah di ayat yang dibaca tadi. Yang pertama perintah bergegas menyambut panggilan sholat Jumat, yang kedua perintah untuk meninggalkan jual beli. Dari sini kita mengetahui bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sedangkan sholat fardu ini di sini wal jamaat itu berarti
maksudnya 5 sholat itu ya, secara berjamaat. Sedangkan hukum sholat berjamaah itu sendiri ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mewajibkan, karena dari berbagai sumber hadis ya, Nabi sampai pernah mau membakar rumah orang-orang yang tidak bergegas melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun kemudian kan ada penafsiran itu sebetulnya yang enggan berjamaah itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mau mengendorkan semangat orang-orang mukmin di masa itu, sehingga Nabi Muhammad SAW sikapnya keras terhadap itu. Dari situ kemudian ada yang berpendapat wajib. Kemudian ada pula yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau di satu tempat terdapat masjid dan seluruh orang yang ada di tempat itu, di kampung itu tidak ada yang sholat di masjid, padahal tidak ada halangan yang diterima syar'i, maka berdosa seluruh kampung itu, seluruh orang yang tinggal di kampung itu. Nah, sebagian lagi juga berpendapat itu sunnah. Itu sunnah. Sunnah muakkad yang. Sunnah yang sangat dianjurkan. Lepas dari hukum secara fikih, sholat Jumat dan sholat berjamaah itu pasti memiliki efek yang sangat besar sekali bagi seorang murid yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Efek itu kita bisa lihat dampaknya dari banyak sisi. Dari beberapa riwayat juga disebutkan orang yang sholat berjamaah, di dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sholat imam. Kalau imamnya khusyuk, Allah menerima seluruh orang yang sholat di belakang imam itu. Kalau imamnya tidak khusyuk, dilihat di shaf pertama. Kalau ada yang khusyuk di shaf pertama, walaupun satu orang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaf pertama tidak ada, shaf kedua. Shaf kedua tidak ada, shaf ketiga. Makanya semakin banyak shafnya, semakin bagus. Kalau dari mulai imam sampai makmumnya sholatnya tidak ada yang khusyuk, ada riwayat yang mengatakan Allah menerima sholat mereka yang sholat berjamaah itu berkah ini. Dari berjamaah. Dari sisi itu, ini sudah menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dari sisi lain, Rasulullah SAW sendiri bersabda, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fard bisab'a wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu melampaui atau lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. 27 derajat itu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sisi yang lain, sholat Jumat dan sholat berjamaah itu mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu. Ada persatuan di situ. Ada persatuan. Di situ ada imam, di situ ada makmum yang bersof-sof. Makanya orang yang sholat berjamaah dan sholat Jumat seharusnya dia tidak sekedar menyatukan secara fisik saja, tapi dia menyatukan hati yang satu dengan yang lain, menghapus segala kebencian. Segala kedengkian antara makmum yang satu dengan makmum yang lain, antara makmum dengan imam dan antara imam dengan makmum. Kemudian sholat berjamaah itu ada unsur kepekaan, memahami memahami orang lain, kondisi orang lain secara fisik. Kemudian kondisi secara keterikatan secara batin, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah agar kita ini menuju kepada Allah bersama-sama. Jadi di situ ada nilai, tidak ada egosentris dalam. Betul. Umat Islam itu harusnya rahmatan lil alamin seperti Nabi Muhammad SAW gitu ya. Karena kita memang kan diperintahkan rahmati siapa yang di bumi. Kalau kamu sholat, ingat teman-temanmu yang lain. Ajak mereka untuk sholat berjamaah. Ajak mereka untuk sholat Jumat. Apalagi di sholat Jumat itu ada
khutbah. Ada khutbah. Begitu juga makna dari sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Nah, itu titik beratnya sebetulnya kan pada masalah spiritual, masalah rohani. Kalau kita ingin kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengajak sebanyak mungkin orang mengarah kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sholat Jumat dan di sholat berjamaah itu ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mewasiati. Saling mewasiati. Di dalam Jumatnya ada wasiat takwa. Kemudian di dalam jamaahnya, kalau imam salah ditegur oleh makmum. Imam memperhatikan teguran makmum. Kemudian gerakan makmum yang diperintahkan patuh kepada imam. Tidak boleh melampaui gerakan imam. Dan tidak boleh terlalu terlambat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika berbuat kesalahan untuk segera menyempurnakan kesalahan tadi, memohon ampun melalui sujud sahwi di dalam sholat. Dan makmum pun ikut sujud sahwi bersama imam jika imamnya berbuat salah. Nah, diingatkan makmum juga ikut sujud sahwi bersama imam, menunjukkan satu dengan yang lain itu punya keterikatan. Di antara hikmahnya sholat berjamaah dan sholat Jumat, di antaranya kita ini jadi bertemu dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita. Yang apalagi kalau di kehidupan kota seperti ini ya, kita tidak akan ketemu orang. Apalagi setelah COVID ini ya, orang ini semakin mengucilkan dirinya kan. Tapi dengan sholat berjamaah, sholat Jumat, itu kita berjumpa dengan orang. Mau tidak mau kita tersenyum dengan orang. Mungkin terjadi dialog, mungkin kita akan melihat kondisi orang lain yang memerlukan pertolongan. Kita tidak 24 jam di rumah, gitu ya. Itu efeknya sangat besar dalam kehidupan. Dan kalau kita beranjak dari rumah kita, kemudian meninggalkan rumah, sholat ke masjid dengan tujuan murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul menjadi oase di dalam hidup kita di dalam sehari itu. Pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Faedahnya Jumat dan berjamaah adalah waladhdallin, amin. Aminnya imam dan makmum itu kan artinya istajib. Amin yang berbarengan itu berjamaah itu naik menembus 7 langit. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika selesai sholat, imam berdoa, makmum mengamini, itu doa yang mustajab yang mungkin tidak kita dapatkan pada saat kita sholat sendiri. Lah ini Habib, saya baru terpikir ini. Tadi kan kita mau bahas itu perihal laki-laki, kaum laki-laki. Iya. Kaum perempuan, murid-murid Imam Al-Haddad yang membaca ini, itu bagaimana sholat Jumat? Apa yang dia amalkan sehingga memiliki perasaan yang sama. Betul. Jumat itu tidak diwajibkan bagi kaum wanita dan berjamaah di masjid tidak dianjurkan bagi wanita. Lebih dianjurkan dia sholat di rumah. Tapi berjamaahnya tetap dianjurkan. Walaupun dia sholat di rumah, tetap dianjurkan kaum wanita itu berjamaah. Tapi bukan dilarang dia sholat berjamaah di masjid. Cuma tidak dianjurkan. Umpamanya, kalau dia berada di satu lokasi yang tidak menimbulkan fitnah, umpamanya seperti di satu tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuannya, perempuan itu mau sholat di masjid, ya tidak ada masalah. Toh di Masjid Nabawi juga perempuan sholat di sana. Di Masjidil Haram lagi. Di Masjidil Haram tidak terjaga itu ya, tidak terjaga. Yang paling bagus di Masjid Nabawi. Nah, kalau di masjid-masjid itu dibuat
tempat khusus antara laki-laki dan wanita, tempat wudhunya dipisah antara laki-laki dan wanita. Wanita mau sholat di situ sah-sah saja dan dapat keutamaan sholat di masjid, karena sholat di masjid itu keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan di tempat selain masjid. Sholat di masjidnya dulu ya, belum sholat berjamaahnya, apalagi sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah plus di masjid. Nah, kecuali kalau wanita kan juga ada liburnya, ada saat dia menstruasi haram dia masuk ke dalam masjid. Nah, tapi pada intinya dia juga dianjurkan sholat berjamaah. Kalau perempuan sholat Jumat sah sholatnya, walaupun tidak terhitung bilangan Jumat.